Nadia berdiri tegar di depan konter donor darah Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta, tangannya memegang formulir yang sudah diisi lengkap dengan tinta hitam mengkilap. Tapi perawat senior berjas putih itu menggelengkan kepala pelan, tatapannya penuh jijik seolah Nadia membawa penyakit menular. "Ma, Bu Nadia, kami tidak bisa menerima donor dari orang yang terbuka tentang hubungan sesama jenis seperti Anda," kata perawat itu dengan suara datar tapi menusuk. Udara di ruang donor yang seharusnya steril itu tiba-tiba terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik leher Nadia. Lina, pacarnya yang berdiri di belakang dengan tangan saling genggam tadi, langsung memucat. Nadia merasa darahnya mendidih. "Apa maksud ibu? Ini donor darah, bukan soal siapa yang saya cintai," bentaknya, suaranya bergema di ruangan yang tadinya sunyi. Perawat itu hanya menunjuk plakat kecil di dinding yang bertuliskan "Kami berhak menolak donor berdasarkan pertimbangan kesehatan dan etika." Etika? Nadia tertawa pahit dalam hati. Etika macam apa yang menghukum cinta? Security rumah sakit sudah mendekat, tangan mereka siap memegang lengan Nadia. Lina menarik tangannya pelan, mata coklatnya berkaca-kaca. "Nadia, sudah kita pulang saja." Tapi Nadia tidak mau. Ini bukan sekadar donor darah biasa. Bulan lalu, adik iparnya yang masih kecil dirawat karena kecelakaan, butuh transfusi mendesak. Nadia datang dengan sukarela, ingin memberi harapan. Sekarang, karena Otto bersama Lina yang viral di Instagram 2 tahun lalu, karena mereka berani pegangan tangan di depan umum, karena Nadia pernah bicara di acara kecil tentang hak di kampus dulu, semuanya berubah menjadi senjata melawan dirinya. Perawat itu menoleh ke security. "Tolong antar keluar, Bu." Nadia menarik napas dalam, dadanya naik turun. "Ini belum selesai," katanya pelan tapi tegas, suaranya seperti janji yang tak bisa dibatalkan. Malam itu, di apartemen kecil mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Nadia duduk di sofa usang sambil memandang layar ponsel. Lina memeluknya dari belakang, aroma sampo lavender milik Lina menenangkan sedikit. "Kamu tidak perlu lakukan ini sendirian," bisik Lina. Tapi Nadia tahu, ini sudah bukan soal darah lagi. Ini soal harga yang harus dibayar karena berani jadi diri sendiri di negeri yang masih menganggap cinta mereka sebagai dosa. Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan mata bengkak. Ia buka laptop, jari-jarinya mengetik cepat. "Aku ditolak donor darah hanya karena mencintai wanita." Siapa lagi yang mengalami ini? Postingan itu ia unggah di akun Instagram pribadi yang punya 8.000 follower. Dalam 1 jam, like sudah mencapai 1.000. Komentar mulai berdatangan, ada yang mendukung, ada yang menghina. "Dasar lesbi, pantas ditolak," tulis satu akun. Nadia menutup mata, tapi tangannya tetap mengetik balasan. Lina menyiapkan kopi hitam pekat. "Kamu yakin mau lanjut?" tanya Lina lembut. Nadia mengangguk. "Kalau aku diam, besok orang lain akan mengalami hal yang sama." Di rumah orang tua Nadia di kawasan Depok, telepon berdering tanpa henti. Ibu Nadia, seorang guru pensiunan yang selalu memakai jilbab rapi, menelepon dengan suara gemetar. "Nadia, apa yang kamu lakukan? Ayahmu marah besar. Tetangga sudah mulai gosip. Pulanglah, kita bicara baik-baik." Nadia menelan ludah. Ya tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Malam harinya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Nadia dan Lina duduk di balkon kecil apartemen. Lina menyandarkan kepala di bahu Nadia. "Aku takut kehilangan kamu," kata Lina pelan. Nadia memeluknya lebih erat. "Kamu tidak akan kehilangan aku. Tapi aku harus melawan ini." Di dalam dada Nadia, ada 2 suara yang bertarung. Satu suara bilang, "Cukup sembunyi saja,
nikmati cinta mereka diam-diam seperti yang dilakukan banyak pasangan lesbian lain di Indonesia. Suara lain berteriak, kalau kamu diam sekarang, kamu mengkhianati dirimu sendiri dan semua orang yang sama seperti kamu. Nadia memilih suara yang kedua. Pagi berikutnya, ia sudah berdiri di depan gerbang rumah sakit lagi, kali ini membawa spanduk kecil bertuliskan donor darah tanpa diskriminasi. Security langsung menghadang. Tapi kali ini beberapa orang yang melihat postingannya kemarin ikut berkumpul. Seorang ibu rumah tangga berjilbab mendekat. Saya juga pernah ditolak karena suami saya hipositi dulu. Saya dukung kamu. Nadia tersenyum tipis. Benih perlawanan sudah ditanam. Tapi ia belum tahu benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang akarnya merobek tanah kehidupannya sendiri. Di kantor tempat Nadia bekerja sebagai editor majalah online, bosnya memanggilnya siang itu. Nadia, saya hormati pendapatmu, tapi perusahaan kami tidak mau terlibat isu sensitif seperti ini. Kamu cuti tanpa gaji dulu ya. Nadia mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya seperti diremas. Gaji yang selama ini ia pakai untuk biaya apartemen bersama Lina, untuk obat sakit kronis ayahnya, sekarang terancam. Lina memegang tangannya saat mereka pulang naik ojek online. Kita bisa hemat, kata Lina mencoba tersenyum. Tapi Nadia tahu pengorbanan baru saja dimulai. Malam itu, di kamar kecil mereka, Nadia menangis diam-diam di kamar mandi agar Lina tidak mendengar. Ia memandang cermin, wajahnya yang cantik dengan lesung pipi khas orang Jawa itu kini tampak lelah. Apakah aku egois, gumamnya. Tapi saat keluar, Lina sudah menunggu dengan pelukan hangat. Kamu adalah orang paling berani yang aku kenal, bisik Lina. Kata-kata itu cukup untuk membuat Nadia bangkit lagi. Besok pagi kampanye resmi dimulai. Nadia buat akun Instagram baru donor tanpa diskriminasi. Dalam 24 jam, follower mencapai 5.000. Berita mulai menyebar ke media lokal. Tapi di balik layar, pesan ancaman mulai masuk. Berhenti atau keluargamu yang kena. Nadia menghapus pesan itu, tapi rasa takut sudah merayap di tulang punggungnya. Di rumah orang tuanya, ayahnya yang pensiunan tentara itu memukul meja. Kamu bikin malu keluarga besar kita. Pulang sekarang atau jangan pernah panggil aku ayah lagi. Ibu Nadia hanya menangis di sudut ruangan. Kakak perempuan Nadia, yang selama ini dekat, malah posting di grup keluarga WhatsApp. Nadia sudah tidak waras karena pengaruh pacarnya yang lesbi itu. Pengkhianatan pertama datang dari darah daging sendiri. Nadia membaca pesan itu berulang kali, air mata jatuh ke layar ponsel. Lina memeluknya dari belakang. Kita lawan bersama. Nadia mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada retakan kecil yang mulai melebar. Apakah cinta mereka cukup kuat menahan badai yang baru saja dimulai? Pagi berikutnya, hujan masih deras mengguyur Jakarta. Nadia berdiri di depan gerbang rumah sakit dengan spanduk yang lebih besar sekarang, bergabung dengan 5 orang pendukung yang ia kenal dari media sosial. Lina berdiri di sampingnya, memegang payung besar agar spanduk tidak basah. Beberapa wartawan lokal sudah datang, kamera mereka merekam setiap gerakan. Kami menuntut rumah sakit mencabut kebijakan diskriminasi terhadap donor darah berdasarkan orientasi seksual, seru Nadia ke mikroon yang disodorkan. Suaranya mantap, tapi tangannya gemetar di balik spanduk. Perawat senior yang menolaknya kemarin muncul di balik kaca pintu masuk, wajahnya merah padam. Security berusaha membubarkan kerumunan kecil itu, tapi semakin banyak orang yang ikut bergabung setelah melihat Instagram Nadia. Seorang dokter muda pria keluar, namanya Drea, spesialis hematologi. Bu Nadia, mari kita bicara di dalam, katanya sopan tapi tegas. Nadia mengikuti, Lina ikut di belakang.
Di ruang rapat kecil yang dingin, Drea membuka map tebal. Kami punya data internal. Beberapa tahun lalu ada kasus donor yang positihi, dan media langsung menyerang kami karena dianggap longgar. Sekarang kami sangat ketat. Nadia menatap tajam. Jadi kalian anggap semua lesbian dan gay pasti berisiko tinggi. Itu diskriminasi murni. Drea menghela napas. Ini bukan keputusan saya pribadi. Direksi yang menetapkan. Nadia keluar dari ruangan dengan kepala lebih tinggi, tapi hatinya berat. Malam harinya, di apartemen, Lina memasak nasi goreng sederhana. Kamu capek sekali hari ini, kata Lina sambil menyentuh pipi Nadia. Mereka makan dalam diam yang nyaman, tapi telepon berdering lagi. Kali ini dari kakak laki-laki Nadia yang tinggal di Surabaya. Kamu bikin adik-adikku malu di sekolah. Stop sekarang, atau aku yang akan datang ke Jakarta dan bawa kamu pulang paksa. Nadia meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Lina memeluknya erat. Keluargamu tidak mengerti. Mereka tidak mau mengerti, jawab Nadia pelan. Di dalam, Nadia bertanya-tanya, apakah ia harus mengorbankan hubungan dengan keluarga demi prinsip. Besok pagi, berita sudah masuk portal nasional. Wanita lesbi ditolak donor darah, luncurkan kampanye nasional. Komentar di bawah beragam. Ada yang bilang Nadia pahlawan, ada yang bilang ia menghancurkan norma agama. Di kantor majalah, bosnya mengirim email resmi, kami putuskan hubungan kerja Ekti hari ini. Nadia membaca email itu di warung kopi dekat apartemen, kopi di tangannya terasa pahit. Lina yang baru pulang dari tempatnya bekerja sebagai barista, langsung memeluknya. Kita punya tabungan 3 bulan. Cukup untuk sementara. Tapi Nadia tahu tabungan itu akan habis cepat. Sore harinya, mereka pergi ke rumah sakit lagi untuk audiensi dengan direksi. Di ruang besar ber-AC dingin, 3 orang direksi duduk di balik meja kayu mahoni. Kami tidak bisa mengubah kebijakan hanya karena satu kasus, kata direktur utama, seorang pria paruh baya berjas hitam. Nadia berdiri. Ini bukan satu kasus. Ini tentang ribuan orang yang takut datang donor karena takut dihakimi. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Saat keluar, Nadia melihat Lina menunggu di luar dengan mata sembab. Ada apa? Tanya Nadia khawatir. Lina menunjuk ponsel. Oto lama mereka berciuman di Pantai Anyer 2 tahun lalu, sudah disare ke grup keluarga besar Lina. Ibu bilang kalau aku tidak pisah dari kamu, ia akan mengusir aku dari rumah warisan. Nadia merasa dunia berputar. Lina menangis pelan di bahunya. Aku tidak mau pisah. Malam itu untuk pertama kali, mereka tidur saling membelakangi, meski tangan tetap saling genggam. Nadia terjaga sampai subuh, memikirkan setiap pilihan yang ia buat. Apakah ia egois karena menyeret Lina ke dalam perjuangan ini? Pagi harinya, pesan dari sahabat terbaiknya, Rina, masuk. Nadia, aku mundur dari kampanye. Keluargaku ancam putus hubungan kalau aku terus dukung kamu. Ma. Pengkhianatan kedua. Nadia duduk di lantai kamar mandi, menangis tanpa suara. Lina menemukannya ikut duduk di lantai dingin. Kita masih punya satu sama lain. Kata-kata itu seperti obat, tapi luka sudah terlalu dalam. Siang itu kampanye semakin besar. Sebanyak 20 orang berkumpul di depan rumah sakit. Mereka bawa poster, nyanyi lagu perlawanan. Media nasional datang lagi. Tapi di belakang, ayah Nadia menelepon untuk terakhir kalinya. Kamu sudah bukan anakku. Jangan pernah pulang lagi. Nadia mematikan ponsel, tapi air mata tetap jatuh. Lina menyeka air mata itu dengan jempolnya. Kamu kuat.
Malam harinya, di balkon, Nadia menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku mulai ragu, Lina. Apakah ini semua layak? Lina memeluknya dari belakang. Cinta kita layak diperjuangkan. Tapi kalau kamu mau berhenti, aku ikut. Nadia menggeleng. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Di dalam hatinya, ada api yang semakin membesar, meski retakan-retakan semakin banyak. Besok, sidang pertama di pengadilan administrasi akan digelar. Seorang pengacara muda dari LSM Hak Asasi Manusia menghubungi Nadia. Kami siap bantu gratis. Nadia tersenyum tipis untuk pertama kali dalam 2 hari. Tapi saat ia memandang Lina yang tertidur lelah di sofa, ia bertanya-tanya berapa banyak lagi yang harus mereka korbankan sebelum rumah sakit menyerah. Sidang pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berlangsung tegang. Ruangan penuh wartawan. Nadia duduk di bangku depan dengan jas hitam sederhana yang ia pinjam dari tetangga apartemen. Lina duduk di belakang, tangannya saling kepal di pangkuan. Pengacara mereka, Mas Andi, seorang pria berusia 32 tahun dengan kacamata tebal, membacakan tuntutan. Rumah sakit melanggar pasal 28 UUD Sarbu 845 tentang hak kesetaraan di depan hukum. Perwakilan rumah sakit, seorang pengacara senior berjas mahal, tersenyum sinis. Klien kami hanya melindungi pasien dari risiko kesehatan. Orientasi seksual adalah aktor risiko yang tidak bisa diabaikan. Nadia merasa darahnya mendidih lagi. Ia berdiri saat giliran bersaksi. Saya sehat, tes laboratorium saya bersih. Penolakan ini murni karena saya berani tampil sebagai lesbian di media sosial. Berapa banyak nyawa yang harus hilang karena darah tidak tersedia hanya karena prasangka. Suaranya bergema. Beberapa hakim mengangguk pelan. Sidang ditunda 2 minggu. Di luar gedung pengadilan, hujan deras lagi. Lina memegang tangan Nadia erat. Kamu hebat tadi. Tapi di taksi menuju apartemen, Lina tiba-tiba menangis. Ibu menelepon tadi pagi. Ia bilang kalau aku terus di samping kamu, ia akan jual rumah warisan dan tidak beri aku sepeser pun. Nadia memeluk Lina, aroma rambutnya yang basah oleh hujan menenangkan. Kamu boleh mundur kapan saja. Lina menggeleng keras. Tidak. Aku pilih kamu. Malam itu mereka berbaring saling berhadapan di kasur kecil. Lina menyentuh pipi Nadia. Aku cinta kamu apapun yang terjadi. Nadia mencium kening Lina lembut, tapi di dalam dada ada rasa bersalah yang semakin besar. Pagi berikutnya, berita sidang menjadi headline. Lesbian Jakarta gugat rumah sakit, ribuan netizen dukung. Follower akun kampanye sudah mencapai 50.000. Donasi kecil-kecilan mulai masuk untuk biaya hidup mereka. Tapi di grup keluarga besar, kakak Nadia mengirim foto lama Nadia kecil dengan caption judul anak baik, sekarang malu. Nadia membaca sambil minum kopi, tangannya gemetar sampai kopi tumpah. Lina membersihkan tanpa kata. Siang itu, Nadia pergi sendirian ke rumah sakit untuk audiensi kedua dengan direksi. Drea menunggu di ruang tamu. Bu Nadia, saya pribadi mendukung Anda. Tapi direksi takut skandal. Nadia menatap mata dokter itu. Kalau Anda dukung, kenapa tidak bersuara? Drea diam. Nadia keluar dengan hati semakin berat. Di jalan pulang, ia bertemu sahabat lama dari kampus, seorang pria bernama Budi. Nadia, kamu gila. Kamu bisa dapat pekerjaan bagus kalau diam saja. Sekarang siapa yang mau hire lesbian aktis? Budi pergi tanpa menunggu jawaban. Pengkhianatan ketiga. Malam harinya, Lina memasak sup ayam hangat. Makan dulu, kamu kurus sekali. Nadia makan pelan, tapi nafsu makannya hilang.
Ia buka laptop, mengetik thread panjang tentang pengalaman hari ini. Thread itu dibaca lebih dari 100.000 orang dalam 2 jam. Komentar dukungan membanjir, tapi juga ancaman baru. Kamu akan menyesal. Nadia mematikan ponsel. Lina memeluknya di soa. Besok kita ke Pantai Anyer. Libur sehari. Nadia mengangguk. Besok pagi mereka naik kereta ekonomi ke Anyer. Di pantai yang sama tempat mereka beroto dulu, Lina memeluk Nadia dari belakang sambil memandang laut. Ingat saat kita pertama kali bilang saling cinta di sini? Nadia tersenyum. Kamu bilang takut keluarga tahu. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. Di pasir, Nadia menulis dengan jari cinta kami sah. Ombak menghapusnya pelan. Pulang sore, pesan dari ibu Lina masuk ke ponsel Nadia. Jauhi anakku atau aku lapor polisi karena pengaruh buruk. Nadia menunjukkan pesan itu ke Lina. Lina menangis lagi. Aku sudah dewasa. Aku pilih kamu. Tapi Nadia melihat di mata Lina ada keraguan kecil. Di kereta pulang yang penuh sesak, Nadia memandang jendela. Jakarta semakin dekat, masalah semakin besar. Di apartemen, tagihan listrik menumpuk. Nadia menjual cincin kecil pemberian Lina dulu untuk bayar sewa bulan ini. Lina melihat tapi pura-pura tidak tahu. Malam itu, untuk pertama kali setelah lama, mereka bertengkar kecil. Kamu tidak perlu jual cincin itu, kata Lina. Aku harus, jawab Nadia. Mereka tidur saling membelakangi lagi. Pagi harinya, Nadia bangun lebih dulu. Ia menatap punggung Lina yang tidur. Makan aku, bisiknya pelan. Kampanye semakin besar. Mereka diundang talkshow televisi nasional. Nadia duduk di studio dengan makeup tipis, Lina duduk di belakang panggung. Moderator bertanya, apakah Anda siap kehilangan segalanya demi prinsip? Nadia menjawab tanpa ragu, saya sudah kehilangan banyak. Tapi saya masih punya harga diri. Lie ditonton jutaan orang. Setelah acara, telepon dari ayahnya yang sudah lama tidak bicara masuk. Kamu memalukan. Jangan harap warisan. Nadia mematikan telepon, tapi dadanya sakit. Lina menunggu di luar studio dengan pelukan. Kamu hebat. Tapi di taksi pulang, Lina berkata pelan, aku capek, Nadia. Kata-kata itu seperti pisau kecil. Nadia memegang tangan Lina erat. Kita hampir sampai. Sidang kedua besok. Pengacara bilang peluang menang genep 10%. Tapi di dalam hati Nadia, peluang mempertahankan cinta dan keluarga semakin tipis. Sidang kedua berlangsung lebih panas. Hakim meminta saksi ahli. Seorang psikolog senior naik ke kursi saksi. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang pada korban. Perwakilan rumah sakit membawa saksi lain, seorang dokter agama. Dalam ajaran agama kami, hubungan sesama jenis adalah penyimpangan yang berisiko kesehatan moral dan isik. Ruangan gempar. Nadia berdiri, suaranya tegas. Agama tidak boleh jadi alasan menolak darah yang bisa menyelamatkan nyawa. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda lagi. Di luar, Lina menunggu dengan wajah pucat. Ibu datang ke apartemen tadi pagi. Ia bawa barang-barangku dan bilang aku sudah bukan anaknya. Nadia memeluk Lina erat di trotoar yang ramai. Kita cari tempat baru. Malam itu, mereka pindah ke kos kecil di kawasan Cilandak dengan uang donasi kampanye. Kamar hanya 3 meter, kasur tipis, tapi setidaknya aman. Lina menangis sepanjang malam. Nadia hanya bisa memeluk tanpa kata. Pagi harinya, berita utama kampanye donor tanpa diskriminasi capai 100.000 petisi. Rumah sakit mulai goyah. Der.
Rea menelepon Nadia secara pribadi. Direksi mau bertemu lagi. Kali ini serius. Pertemuan diadakan di ruang IP. Direktur utama duduk dengan wajah tegang. Kami siap revisi kebijakan, tapi Anda harus stop kampanye dan minta maaf secara terbuka. Nadia tersenyum dingin. Maaf atas apa? Karena mencintai wanita. Pertemuan gagal lagi. Di luar, Lina menunggu dengan teh hangat dari warung. Bagaimana? Nadia menggeleng. Mereka masih mau tawar-menawar. Malam harinya, di kos baru, listrik mati. Mereka duduk di gelap dengan lilin. Lina berkata pelan, aku mau istirahat sejenak dari kampanye. Aku takut. Nadia mengangguk, tapi hatinya sakit. Besok pagi, Lina pergi ke kai kerja tanpa pamit. Nadia sendirian di kos, membaca komentar media sosial. Ada yang bilang ia hero, ada yang bilang ia penghancur keluarga. Telepon dari ibunya masuk. Nadia, pulanglah. Ayah sakit keras karena stres memikirkan kamu. Kami makan kalau kamu pisah dari Lina. Nadia menangis di lantai. Pilihan itu terlalu berat. Sore harinya, ia pergi ke rumah sakit sendiri. Drea menunggu. Saya resign kalau kebijakan tidak diubah, kata dokter itu tiba-tiba. Nadia terkejut. Kenapa? Karena saya juga punya adik yang lesbian. Saya tidak mau ia alami hal yang sama. Dukungan baru datang dari tempat tak terduga. Malam itu, Nadia pulang ke kos dengan hati lebih ringan. Lina sudah menunggu dengan mie instan. Ma tadi pagi pergi tanpa bilang. Mereka makan sambil berpelukan. Tapi di tengah malam, Lina bangun dan bilang, aku mimpi buruk. Keluargaku mengusir aku selamanya. Nadia memeluk lebih erat. Kita buat keluarga sendiri. Pagi berikutnya, petisi online mencapai 200.000 tanda tangan. Media internasional mulai memberitakan. Rumah sakit diundang konferensi pers, Nadia diundang sebagai pembicara. Di panggung, dengan Lina di samping, Nadia bicara, hari ini kami tidak hanya minta darah. Kami minta diakui sebagai manusia. Tepuk tangan membahana. Tapi saat turun panggung, pesan dari kakaknya masuk. Ayah masuk rumah sakit. Stroke. Karena kamu. Nadia langsung pucat. Lina memegang tangannya. Kita ke sana sekarang. Di rumah sakit yang berbeda, ayah Nadia terbaring lemah. Ibu memandang Nadia dengan mata penuh air. Pulanglah, nak. Sudah cukup. Nadia duduk di samping ayah, memegang tangan tua yang dulu sering memukulnya karena nilainya jelek. Ma, ya. Ayah membuka mata pelan. Kamu benar atau salah, ayah tidak tahu lagi. Kata-kata itu seperti angin segar dan pisau sekaligus. Malam itu, di kos, Nadia menangis di pelukan Lina. Aku hampir menyerah. Lina mencium keningnya. Kita lanjut. Bersama. Konferensi pers besar diadakan di aula rumah sakit. Kamera dari semua stasiun televisi nasional mengarah ke panggung. Direktur utama berdiri dengan wajah kaku. Mulai hari ini, Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta mencabut semua kebijakan diskriminasi donor darah berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Kami minta maaf atas kejadian yang menimpa Bu Nadia. Ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan membahana. Nadia berdiri di samping, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Lina memegang tangannya erat di bawah meja. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Malam harinya, di kos kecil, mereka merayakan dengan es krim murah. Lina tertawa untuk pertama kali setelah berminggu-minggu. Kita menang. Tapi telepon dari rumah sakit lain masuk. Ayah Nadia kritis. Mereka bergegas ke sana.
Di ruang ICU, dokter bilang stroke berat. Prognosis 50-50. Nadia duduk di kursi plastik dingin sepanjang malam. Ibu memeluknya pelan. Kamu menang, tapi ayahmu, kata-kata itu menggantung. Pagi harinya, ayah sadar. Ia memandang Nadia lama. Kamu kuat. Ayah bangga meski tidak mengerti. Air mata Nadia jatuh ke tangan ayah. Lina berdiri di pintu, tidak berani masuk. Saat pulang, Lina bilang pelan, aku senang ayahmu baik-baik saja. Tapi ibuku masih tidak mau bicara. Nadia memeluk Lina di taksi. Waktu akan menyembuhkan. Tapi waktu tidak selalu ramah. Di kantor baru Nadia yang ia dapat setelah kampanye, rekan kerja masih bisik-bisik. Itu dia yang bikin rumah sakit ribut. Nadia pura-pura tidak dengar. Sore harinya, sahabat lama Budi datang ke kos. Ma, dulu aku mundur. Sekarang aku mau bantu. Nadia memeluk Budi. Pengkhianatan bisa diperbaiki. Tapi di malam yang sama, Lina menerima telepon dari ibunya. Kalau kamu pulang sekarang, kami makan. Tapi tinggalkan Nadia selamanya. Lina mematikan telepon dengan tangan gemetar. Aku pilih kamu. Tapi Nadia melihat keraguan di mata Lina semakin besar. Besok pagi, mereka bertengkar lagi. Kamu selalu pikirkan keluargamu, kata Lina. Kamu juga, jawab Nadia. Mereka diam berjam-jam. Siang harinya, Nadia pergi ke rumah sakit untuk donor darah pertama setelah kebijakan baru. Kali ini perawat senior yang dulu menolaknya tersenyum kaku. Selamat datang kembali, Bu Nadia. Nadia berbaring di kursi donor, jarum masuk ke Ena. Darah mengalir ke kantong. Ia memandang Lina yang menunggu di luar. Ini untuk kita, gumamnya. Malam harinya, di kos, mereka berdamai dengan pelukan panjang. Lina berbisik, aku takut kehilangan kamu karena perjuangan ini. Nadia mencium kening Lina. Kamu tidak akan kehilangan aku. Tapi di dalam hati, Nadia tahu ada harga yang masih harus dibayar. Pagi berikutnya, berita ayah Nadia membaik. Keluarga besar mulai menghubungi lagi, meski dingin. Kakak perempuan mengirim pesan, Ma, postingan dulu. Nadia membalas singkat. Kemenangan kecil. Tapi di kantor, bos baru memanggil. Kamu hebat, tapi kami minta kamu kurangi aktivisme. Citra perusahaan. Nadia mengangguk, tapi hatinya memberontak lagi. Malam itu, Lina bilang, aku dapat tawaran kerja di Bali. Jauh dari semua ini. Nadia terdiam. Kamu mau pergi? Lina menggeleng. Aku mau kita pergi bersama. Tawaran baru. Pilihan baru. Nadia memandang langit-langit kos yang retak. Kita pikirkan dulu. Sidang terakhir besok untuk resmi mengikat kebijakan baru. Nadia tahu ini akhir dari babak pertama perjuangan. Sidang penutup berlangsung singkat. Hakim membacakan putusan. Rumah sakit wajib menerapkan kebijakan baru dalam waktu 7 hari dan memberikan kompensasi kepada penggugat. Tepuk tangan kecil dari kursi penonton. Nadia berdiri, memeluk Lina erat di depan pengadilan. Wartawan mengerubungi. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Nadia tersenyum lelah. Menang tapi dengan banyak luka. Malam harinya, di kos kecil yang sudah terasa seperti rumah, mereka duduk di balkon sempit memandang lampu Jakarta. Lina menyandarkan kepala di bahu Nadia. Kita selamat. Nadia mengangguk, tapi matanya menerawang. Ayahnya sudah pulang dari rumah sakit, tapi hubungan masih dingin. Ibu Lina masih memblokir nomor. Pekerjaan baru Nadia stabil, tapi setiap hari ada bisik-bisik. Lina akhirnya tolak tawaran Bali. Aku tidak mau jauh darimu.
Tapi Nadia tahu, cinta mereka sudah berubah. Lebih kuat, tapi lebih rapuh. 2 bulan kemudian, Nadia berdiri di depan konter donor darah lagi. Kali ini perawat baru tersenyum ramah. "Selamat donor, Bu Nadia." Darah mengalir. Lina menunggu di luar dengan bunga kecil. Ini untuk merayakan. Mereka pulang berjalan kaki, tangan saling genggam di trotoar ramai. "Kamu masih cinta aku?" tanya Lina pelan. Nadia berhenti, memandang mata Lina dalam. "Lebih dari kemarin." Di apartemen baru yang mereka sewa dengan gaji Nadia, mereka membuka jendela lebar. Angin malam Jakarta masuk. Nadia memandang langit. Semua pengorbanan, pengkhianatan, air mata, sekarang terbayar dengan kebijakan yang berubah. Tapi di dalam hati, ada bekas luka yang tidak akan hilang. Lina memeluknya dari belakang. "Kita menang." Nadia tersenyum. "Ya. Tapi dengan harga yang mahal." Bulan berikutnya, kampanye berlanjut untuk isu lain. Nadia menjadi pembicara di beberapa kampus. Lina mendampingi selalu. Keluarga mulai pelan-pelan membuka pintu lagi. Ayah Nadia menelepon pertama kali. "Ayah bangga." Hanya 2 kata, tapi cukup. Ibu Lina masih diam, tapi Lina tidak lagi menangis setiap malam. Suatu sore, di taman kecil dekat apartemen, Nadia berlutut di depan Lina dengan cincin sederhana yang ia beli dari tabungan. "Mau menikah denganku secara hukum adat kita sendiri?" Lina menangis sambil mengangguk. "Ya." Mereka berpelukan di bawah pohon trembesi. Malam harinya, di tempat tidur, Lina berbisik, "Terima kasih sudah tidak menyerah." Nadia mencium kening Lina. "Terima kasih sudah tetap di sampingku." Kehidupan berlanjut. Bekas luka masih ada, tapi cinta mereka tumbuh lebih dalam. Nadia sering memandang Otto lama di ponsel, saat ia ditolak di konter donor dulu. Senyumnya sekarang lebih tenang. Tapi di dalam hati, pertanyaan itu selalu ada. Apakah perjuangan untuk cinta sesama jenis ini benar, meskipun harus membayar dengan air mata keluarga dan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya?